gitu. Karena ini yang nanti akan menolong kita. Walaupun kita ini sudah yakin kalau kita masuk surga, yakin. Ayatnya jelas. Ayat gerakan itu kan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa. Ya. Barang siapa laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, wa huwa mu'minun, dan mereka beriman, ya, fa'ulaika, maka mereka yadkhulunal jannah, akan kami masukkan surga, wala yuzlamuna nakira, dan tidak akan terdolimi sedikit pun. Ayatnya kan jelas kok. Kita di sini ini kan berarti menunjukkan kita kita itu pasti masuk surga. Cuma nanti mampir dicek masalahnya. Nah, yang bisa menolong supaya kita itu mampirnya nggak lama-lama, ya ini keturunan kita. Nah, upayakan dari mereka, dari anak-anak kita, ada satu yang kita pacu untuk menjadi hafiz atau hafizah yang bisa nanti menolong sing sok geret. Nah, kok kebetulan tadi pas kajian baca syukur berakhir jadwalnya Mbak Asa lagi. Tadi saya ketawa Mbak Rini di rumah sama. Langsung tak tanyain suami keluar sama sama di utang enggak? Karena Bu Asa tadi jelaskan utang. Saya buat tersenyum. Dia menjelaskan soal utang itu dengan gamblang. Satu surat Al-Baqarah yang satu lembar itu terkait utang tok ya. Mungkin dia mengingatkan saya. Tak boleh. Mbak Nur, aku gak ada utang ya Mbak. Diingatkan betul. Apa kesimpulannya? Ya. Dia menyuarakan suaranya dari saya. Mohon ibu, maka memang tidak diharamkan berhutang, tapi harus kita hindari karena mudaratnya sangat banyak. Sahabat Nabi yang mati syahid saja itu diingatkan oleh Rasul ya karena punya hutang untuk segera menuntaskan hutangnya dulu. Dan Rasul mencontohkan ya Rasulullah itu ternyata tidak pernah berhutang, hanya sekali seumur hutangnya berhutang setelah perang Hunain. Karena saat itu banyak mu'alaf, banyak yang masuk Islam, kemudian semua tanggungan Rasulullah akhirnya mencukupi hidupnya itu tidak mampu, nah baru itulah berhutang. Hanya sekali itu. Ini saya dapat tadi dari anakku. Langsung sampai begitu tadi pulang masuk itu. Saya tak boleh langsung masuk dulu. Sama dia enggak, kok sama kau sini yang dibacakan itu tadi itu bisa apa? Ya, menimbulkan kebohongan. Ngeles, ya, ngeles. Akhirnya jadi itu. Oke, next. Ini random aja ya. Nanti ini bisa dibaca ya. Oke, ya. Nah, ini sudah hafal semua insya Allah. Ya. Saking luar biasanya seorang ibu. Perempuan ini kan ras terkuat di bumi. Jadi tidak hanya pada sisi kacamata keilmuan, sisi kacamata sosial, tapi di sisi kacamata agama, posisi ibu itu sangat luar biasa. Hanya sampai kemudian ya Rasulullah menyebutkan untuk berbuat baik itu nyebutnya ibu itu sampai 3 baru terakhir pada. Dan itu dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Ya, bagaimana cara berbaginya seperti apa? Banyak cara, Bu. Ya. Nah, ada cerita Uwais Al-Qarni itu. Hafal semua ya, sudah ngerti semua ya. Pemuda miskin, ya. Pemuda terpinggirkan dari negeri Yaman, punya penyakit kulit, tidak punya apa-apa. Ibunya lumpuh. Suatu ketika Uwais pamit kepada ibunya, saya ingin berziarah ke tanah suci untuk menemui
Nah, zaman kalau jalan ya itu sudah bisa sampai rumah beberapa hari, ibunya minta tolong antarkan saya untuk bisa ibadah haji. Ya coklat. Tidak pikir panjang Bu. Ini bakti pemuda yang sangat luar biasa. Ibu yang lumpuh itu digendong jalan kaki sampai ke Baitua. Dan Uwais ini sampai akhir hayatnya tidak pernah ketemu Rasulullah. Tapi Rasul itu, ya, Rasul itu ketika ketemu sahabat dan ketika berceramah dimanapun itu selalu menyempatkan menyampaikan ini. Nanti kalau suatu saat kamu ketemu dengan pemuda ini, mohon ampunan, ya, mohonkan ampun dan mohon istighfarnya kepada beliau. Beliau ini adalah pemuda dari langit, bukan orang bumi. Saking mulianya Uwais Al-Qarni ini sampai Rasul itu memberikan predikat status yang sangat luar biasa. Padahal tidak pernah ketemu. Hanya dengan ya, cerita dan itu salah satu. Tahu gendongan yang sudah pernah, baik itu ibu sedang berobat, ya, baik itu ibu ingin kemudian pas lupa tidak